Ya, topik bahasan kali ini kita fokus pada usaha dan energi. Cakupan materi ini tentang bagaimana konsep usaha, hubungan antara usaha dan energi kinetik, hubungan usaha dengan energi potensial, dan hukum kekuatan energi, hukum kekekalan energi mekanik dan daya. Konsep usaha adalah hasil kali komponen gaya dalam arah perpindahan dengan perpindahannya. Jadi usaha itu adalah gaya yang bekerja pada benda dan mengakibatkan benda bergerak. Karena benda bergerak berarti dia menempuh jarak yang disebut dengan S, maka WF kali S. Nah, kalau gaya yang bekerja itu tidak sejajar dengan arah lintasan, artinya membentuk sudut, maka usahanya menjadi F cos theta kali S. Seperti ini. Jadi kalau gaya bekerja itu kemudian dia bergerak, nah gaya ini sejajar dengan arah, ya, maka F sama dengan W sama dengan F kali S. Jadi kejadiannya seperti ini. Jadi gayanya sejajar dengan lintasannya. Tapi kalau gaya yang bekerja ini membentuk sudut dengan bidang datar ini, ya, sudutnya itu theta, maka gaya yang dihitung adalah gaya yang sejajar dengan arah lintasannya. Maka ini diproyeksikan searah sejajar sini menjadi cosinus F cos. Jadi yang semula pakai F, tapi kalau bentuk sudut ini berubah menjadi F cos. Maka benda akan bergerak dan jaraknya ini kemari S. F itu gaya normal yang sejajar dengan lintasannya. Satuannya N. S itu lintasan atau perpindahan, satuannya meter. Jadi V itu usaha, satuannya joule. Jadi konsep energi, jadi suatu sistem dikatakan mempunyai energi atau tenaga jika sistem tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Besar energi sesuatu sistem sama dengan besarnya usaha yang mampu ditimbulkan oleh sistem tersebut. Oleh karena itu, satuan energi sama dengan satuan usaha. Dan energi juga merupakan besaran skalar. Jadi, usaha itu sama dengan energi mekanik. Jadi, energi mekanik ini adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial. Jadi, V itu satuannya joule, energi mekanik satuan joule. Bagaimana kita merupakan hubungan usaha dengan energi kinetik? Jadi naik sepeda dari sini kemari, maka kalau kita lihat dia memiliki kecepatan, berarti di sini ada energi kinetik setengah mv kuadrat, di sini ada energi kinetik setengah mv kuadrat. Cuman bedanya di sini adalah kecepatan awalnya v1 kuadrat, ini kecepatan akhir v2 kuadrat. Maka usaha dia untuk bersepeda sampai dari posisi 1 ke posisi 2 itu sama dengan selisih energi kinetiknya. Maka W ini sama dengan EK2, energi kinetik di sini dikurangi energi kinetik awal. Maka W itu setengah M delta V kuadrat, atau dirumuskan W setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Nah, bagaimana energi potensial konsepnya? Seperti ini. Jadi energi potensial itu selalu dilihat dari ketinggian dari permukaan bumi. Ini H1. Maka energi potensialnya MGH1. Kemudian dia turun sampai kemari di posisi 2. Ini adalah H2. Energi potensialnya MGH2. Sampai posisi 3, maka ini adalah energi potensialnya MGH3.
Sampai di bumi 0. Kenapa? Karena tidak punya jarak dari permukaan bumi. 0. Ini memiliki usaha dari pusat ke 2 adalah EP1 min EP2. Ya, maka bisa dikatakan bahwa potensialnya sama dengan usaha. Selisih ini adalah H2 dikurangi H1. H1 dikurangi H2. Kemudian dari posisi 2 ke 3, usahanya adalah W23 sama dengan EP2 min EP3. Adalah MG H2 min H3. Jadi usaha dari 2 ke 3. Kemudian untuk posisi ini dari 3 ke 4, EP4-nya 0, maka usahanya adalah MGH3. Nah, untuk hal yang khusus yaitu bagaimana merumuskan konsep usaha dengan energi potensial pegas. Ini energi potensial pegas, ya, dia akan bergerak bolak-balik seperti ini. Maka ada gaya yang disebut gaya pegas, besarnya adalah konstanta gaya pegas dikalikan X itu simpangannya. Maka energi potensial pegas itu dirumuskan setengah kx kuadrat. Jadi usahanya itu sama dengan energi potensialnya, ya. Jadi energi pegas itu sama dengan energi potensialnya, nilainya adalah setengah kx kuadrat. Ini khusus untuk potensial dari pegas atau ayunan. Nah, sekarang kita bagaimana konsep energi mekaniknya. Ini posisi awal. Di sini energi potensialnya MgH1, energi kinetik 0. Kenapa? Ini belum jatuh, belum punya kecepatan. Kemudian di posisi 2, ini ketinggian dari bumi MgH2. Nah, kecepatan di sini setengah mv2 kuadrat. V itu akar 2GH, hanya menghitungnya itu dari sini kemari. Ya, dari ini kemari. Ini hanya. Jadi beda H hitungan potensial dengan H hitungan daripada kinetik, ya, kecepatan ini. Jadi ini yang sudah ditempuh itu dari sini kemari. Kemudian benda bergerak sampai pada posisi 3. Maka di sini hanya ini dihitung dari permukaan bumi untuk potensial. Nah, untuk kinetiknya setengah mv, V-nya kan akar 2GH. Hanya dari mana ngukurnya? Hanya itu diukur, dia tadi posisi ini kemudian pindah kemari. Maka hanya dihitung dari posisi awal sampai ke sini. Ini H. Kemudian turun ke 3 sampai di sini, ini energi potensialnya 0, kinetiknya adalah setengah mv posisi 4, kecepatan di bawah. Nah, ini akar 2GH, GH-nya itu dari sini kemari. Ya, dia turun sampai sini, berarti hanya ini. Artinya di paling bawah itu maksimum untuk kinetik, tapi minimum untuk potensial 0. Tapi di tingkat posisi 1 awal sebelum dijatuhkan, potensialnya yang maksimal, kinetiknya 0. Jadi energi mekanik dalam hal ini adalah energi kinetik tambah energi potensial setengah mv kuadrat dan mgh kuadrat. Ya, masalahnya di sini tadi penentuan H untuk potensial dan penentuan H untuk kecepatan ini. Ya, ini penghitungnya berbeda. Jadi energi mekanik posisi 1 EK1 tambah EP1. Karena EK-nya 0, maka energi mekanik di sini adalah sama dengan MgH1. Di sini yang
energi mekanik yang kedua adalah IK2 tambah EP2 setengah MV kuadrat ditambah MKH2. Di sini energi mekanik di posisi 3, EK3 tambah EP3 setengah MV3 kuadrat tambah MKH3. Posisi di bawah pada saat menyentuh tanah, EK tambah EP40, maka EK-nya setengah MV4 kuadrat. Hukum kekalahan energi mekanik dirumuskan dengan EMA sama dengan EMB. Artinya bahwa jumlah energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh gravitasi adalah tetap. Energi mekanik didefinisikan sebagai penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Maka dirumuskan energi mekanik adalah EK tambah EP atau setengah MV kuadrat tambah MKH. Ini ada simulasi. Ini hukum kekalahan energinya. Jadi kalau ini dilepas dari ketinggian, ya, ini adanya kinetik, potensial, ini mekanik. Ini yang tetap, ini yang berubah-ubah. Kalau kita perhatikan selama dia bergerak, ya, ini tetap, ini bertambah, kinetiknya makin besar, potensialnya makin kecil. Tapi energi totalnya, ini mekaniknya tidak berubah. Itu yang dikatakan hukum kekekalan energi mekanik. Sama di sini, kalau kita perhatikan energinya dari gerak yang bermacam-macam, ya, jatuh dari ketinggian. Di sini yang tetap itu adalah energi mekaniknya. Potensial energi waktu di bawah ini 0. Begitu dia naik sampai ke atas, nah dia maksimal. Jadi yang kedua ini potensial dan kinetik berubah-ubah, tapi totalnya itu mekaniknya adalah tetap. Posisi dimanapun energi mekaniknya adalah tetap. Jadi seperti halnya ini pada bekas atau bandul sama. Kalau kita perhatikan yang biru itu adalah kinetik energinya, ya. Kemudian yang warna coklat ini adalah energi potensial. Dia berubah-ubah. Posisi di mana saja tidak sama. Tapi yang selalu sama itu adalah kalau dijumlahkan kinetik dan potensial dimanapun posisinya, dia akan sama. Itu dikatakan hukum kekalahan energi mekanik. Jadi pada bekas, pada benda jatuh bebas, pada gerak peluru, hukum itu berlaku. Nah, di sini menunjukkan bahwa untuk bekas energinya, potensial dan kinetiknya berubah-ubah, tapi jumlah untuk energi mekaniknya dimanapun posisinya adalah sama. Jadi rumusnya kalau pada bekas EP setengah KX kuadrat. Dalam hal ini X adalah simpangan getar. Simpangan getar itu dirumuskan X sama dengan A sin theta, maka energi potensialnya itu setengah K kali X-nya adalah A sin theta kuadrat dari rumus ini. Maka hasil akhirnya didapatkan bahwa energi mekanik untuk bekas itu setengah MV kuadrat, V-nya adalah omega A cos theta. Maka energi kinetiknya dari persamaan ini didapatkan bahwa energi kinetik adalah setengah KA kuadrat, ini amplitudo, cos kuadrat 2pi T per T. Ini kinetik, ini potensial. Itu konstanta bekas, A amplitudo, X simpangannya, theta sudut simpangan, kecepatan sudut omega, T periode, dan T waktu getar. Untuk fase, ini fase getaran. Ini selalu diambil bilangan pecahan. M massa daripada bekas itu sendiri.
Jadi massa ini beban yang diletakkan di bekas itu M. Hukum kekalahan energi mekanik pada getaran selaras. Jadi kalau ini digetarkan seperti ini, maka energi mekaniknya dimanapun posisinya, di sini, di sini, di sini, itu jumlah potensial dan energi kinetiknya sama. Kalau dijumlahkan kinetik, potensial dari persamaan sebelumnya, maka didapatkan energi mekanik untuk bekas adalah setengah KA kuadrat. A itu amplitudo, K konstantenya. Ini energi mekanik untuk bekas. Kesimpulan, partikel yang bergetar selaras di setiap titik simpangannya, energi mekaniknya tetap. Ini yang coklat ini tidak pernah berubah. Ini adalah kinetik, ini potensial. Itu berubah-ubah. Energi maksimum terjadi, energi kinetik maksimum terjadi di titik simpangannya 0. Energi potensial maksimum terjadi pada simpangannya maksimum. Daya adalah usaha yang dilakukan gaya persatuan waktu, di mana gaya tersebut bekerja. Jadi daya dirumuskan usaha dibagi selang waktu. Ya, P sama dengan F per S. Kalau S ini dibagi dengan T menjadi kecepatan, maka daya itu F kali V. Oke, kita coba sekarang memecahkan soal-soal yang berkaitan dengan topik bahasan kita. Ada bola masanya 2 kg dijatuhkan dengan kecepatan awal 0. Jika H1 20 meter, H2 15, H3 7,2 meter dari permukaan tanah dengan gravitasi 10 meter per sekon, hitunglah energi kinetik, energi potensial, dan mekanik pada saat benda di posisi 1, 2, 3, dan 4. Kita ada di posisi 1. Maka di sini energi potensialnya MGH, energi kinetik 0. Maka energi potensi yang pertama MGH, masanya 2 kali 10 kali ketinggiannya adalah diketahui H1 20. Maka energi mekanik adalah 4000 Joule karena kinetiknya 0. Posisi yang kedua berarti di sini ini H2 itu diketahui 15. Maka energi potensialnya dan kinetik bisa kita hitung. Nah, pada saat dia jatuh dari kemari, kecepatannya adalah akar 2GH. Hanya bukan diukur ke sini, tapi dari sini kemari. Kalau dari sini kemari ini kan 20. Dari sini ke sini 20. Ini 15 ke sini. Berarti dari ke sini adalah 5. Maka nanti dirumuskan di sini ya, bahwa V-nya akar 2GH ketemu 10. Maka energi kinetiknya setengah MV kuadrat, setengah kali 2 kali 10 kuadrat dapatkan 100. Energi potensialnya MGH2 2 kali 10 kali 15 karena potensial dihitung ke permukaan bumi. Jadi H2 15 300 Joule. Maka energi mekanik di posisi 2, kinetik tambah potensial 100 tambah 300 400. Kemudian jatuh sampai posisi 3. Berarti ketinggiannya adalah H3. Dari sini akan kita hitung potensialnya, kinetiknya, ya, dan kecepatannya. Pada kecepatannya itu V-nya akar 2GH, berarti H-nya dari sini kemari. Maka H-nya adalah 20 dikurangi 7,12, 12,8. Maka kecepatannya pada posisi di 3 ini akar 2GH ketemu 16. Kita cari energi kinetik setengah MV kuadrat. Jadi setengah kali 2 kali 16 kuadrat 256 Joule. Potensial MGH3, H3-nya itu dihitung kemari. Ya, H3 kemari berarti dikatakan di sini 7,2 dari permukaan tanah.
ketemu 144 Joule. Maka energi mekaniknya dijumlahkan EK3 tambah EP3 256 tambah 144 400 Joule. Sampai di permukaan tanah, maka potensialnya ini akan 0, nggak punya jarak. Tapi kinetiknya, kecepatannya tertinggi karena jatuhnya dari jarak yang cukup jauh. Maka dari sini kita dapatkan hanya adalah 20 meter, V4-nya akar 2GH ketemu 20, maka energi kinetiknya setengah MV4 kuadrat ketemu 400 Joule. EP-nya 0, karena di sini ya nggak ada jarak dari bumi. Maka hasilnya adalah 400. Melihat hitungannya dari awal, mekanik selalu tetap 400. Ini yang namanya hukum kekekalan energi mekanik. Ada benda diletakkan pada bidang miring, masanya 5 kg, diletakkan pada bidang miring yang memiliki sudut 60 derajat. Jika benda meluncur ke bawah sejauh 5 meter, hitunglah berapa besar usahanya. Ya, ini soalnya alfanya adalah 60 derajat, sin 60 setengah akar 3, jaraknya 5 meter, usahanya. Kita hitung sekarang pada posisi awal. Ya, kemudian dia ini posisi awal, kemudian dia bergerak turun ke bawah. Jarak yang ditempuh disebutkan 5 meter. Maka usahanya itu adalah MG kali sin alfa kali jaraknya. Karena yang membuat dia turun licin itu adalah gaya beratnya yang searah lintasan. Ya, yang searah. Bukan W ini yang dipakai, tapi yang searah lintasan. Maka hasilnya adalah 125 akar 3 Joule. Berikutnya, sebuah balok masanya 5 kg berada dalam bidang datar licin, gaya sebesar 5 Newton bekerja pada benda dengan sudut 60 derajat selama 8 sekon. Hitung berapa usaha yang dilakukan kepada benda. Ini datanya masanya 5 kg, sudutnya 60, cos 60 itu setengah, gaya yang dikerjakan 5 meter, waktunya 8 sekon. Maka kita hitung. Kalau dia bergerak ke sana, bahwa gaya yang bekerja itu kita hitung adalah W sama dengan F cos. Jarak yang ditempuh karena ini dari dia bergerak berarti GLBB dengan kecepatan awal 0, maka jarak itu setengah AT kuadrat. Maka gaya yang bekerja sigma F sama dengan M kali A, ini adalah F cos 5 kali setengah sama dengan 5A, A-nya setengah meter. Maka dari sini dapatkan setengah AT kuadrat, jadi sama dengan setengah kali 0,5, berarti S-nya 16. Karena S-nya sudah ketemu, kita masukkan ke rumus ini. Maka 5 kali setengah, F-nya kan 5 di soal ini, cos ini dari setengah, maka jaraknya adalah 16, maka usahanya ketemu 40 Joule. Soal berikut, balok 4 kg diletakkan pada bidang miring dengan sudut tangan alfanya 3/4, seperti gambar. Pada balok bekerja gaya F sejajar bidang datar. F2 dan F3 sejajar bidang miring. Jika F1 dan F2 dan F3 besarnya 80 Newton, 100 Newton, dan 10 Newton, hitung besarnya usaha agar balok bergeser sejauh 2 meter. Oleh pertama masing-masing gaya, dan kedua kalau gaya keseluruhannya bekerja atau total. Ini diketahui masanya, sudutnya kalau tangan 3/4 itu sinnya 0,8, sinnya 0,6, cosnya 0,8. Gaya pertama 80, gaya kedua 100, gaya ketiga 10 Newton. Jarak yang ditempuh 2 meter.
ditanya berapa usaha W1, W2 dan W3, artinya W1 karena gaya pertama, W2 gaya kedua, W3 gaya yang ketiga, dan ini W total kalau ketiga-tiga gaya bekerja. Ini saya gambarkan, ini sudut alfa, ya, berarti kalau bidang miring begini, diminta bahwa kalau nanti gaya pertama bekerja, ya saya uraikan komponennya yang searah ini adalah W sin alfa menyebab benda itu turun ke bawah. Kalau gaya dikerjakan F1 ke sana, ya, maka ada dua gaya yang bekerja searah ini, yaitu gaya beratnya W sin dan ini F1. Maka diperoleh untuk yang pertama, sigma F itu F1 cos alfa dikurangi MK sin. Karena ini membentuk sudut. Ya, membentuk sudut. Diketahui ini sudutnya itu cosnya, kalau gaya kan searah sumbu X itu menjadi cos. Maka kalau diproyekkan ke sini menjadi F1 cos. Maka hasilnya ini. Ini kalau gaya yang bekerja 80. Bagaimana kemudian kalau kita hitung gayanya yang berikutnya adalah F2 sejajar. Berarti kita hitung W2 adalah F2 ke sana, MK sin kemari. Berarti hasilnya adalah 100 dikurangi 24 kali 2 ketemu 152. Gaya yang ketiga digambarkan sebagai berikut. Datang ke sini. Dari sini berarti searah dengan W. Maka sigma F-nya adalah min F3 min MK sin. Maka didapatkan bahwa usahanya min 34 kali 2 min 64 Joule. Nah, kalau kemudian kita jawab pertanyaan B, bagaimana kalau total? Kita hitung totalnya. Ada ke bawah F3 dan sin, ada yang ke atas F2 dan F1 cos. Maka di sini dirumuskan sigma F-nya F1 cos ditambah F2 min F3 min MK sin. Maka dapatkan bahwa sigma F-nya ini adalah ketemu 130, S-nya adalah 2, maka ketemu 260 Joule. Semoga paparan ini setelah diikuti dengan cermat akan memberi manfaat, meningkatkan pemahaman, dan memberikan dorongan, motivasi untuk ingin mencoba soal-soal yang sejenis dari referensi yang sudah dibaca atau sudah dijumpai. Ya, semoga memberikan kemampuan lebih, ya, kompetensinya meningkat. Saya rasa sampai di sini jumpa kita, dan sampai ketemu pada topik bahasan